Apakah Bapak dan Ibu sering merasa gatal di bagian tubuh tertentu tanpa sebab yang jelas? Bukan karena alergi, bukan karena keringat, dan bukan karena gigitan serangga? Jika Bapak dan Ibu berusia 60 tahun ke atas, jangan sepelekan rasa gatal yang terus muncul, terutama di lokasi-lokasi tertentu. Karena bagi beberapa orang lansia, gatal bisa menjadi sinyal awal dari sesuatu yang jauh lebih serius, termasuk kanker. Dalam video ini, kami akan membahas 5 lokasi gatal yang bisa menjadi tanda awal kanker, khususnya pada usia lanjut, agar Anda dan orang yang Anda cintai bisa lebih waspada sejak dini. Tanda pertama, gatal di betis dan kaki bawah. Pertama, mari kita bahas tentang gatal di bagian betis dan kaki bawah. Mungkin Anda sering merasakan gatal di kaki, dan biasanya dianggap hanya kulit kering atau alergi. Tapi jika gatal itu menetap lama dan muncul tanpa ada ruam, luka, atau tanda lain, ini patut diwaspadai. Pada lansia, gatal di kaki bawah bisa menandakan kanker darah jenis limfoma. Limfoma adalah kanker yang menyerang sistem limfatik, bagian penting dari sistem imun kita. Sistem limfatik bertugas melawan infeksi dan membuang zat-zat berbahaya dari tubuh. Saat limfoma berkembang, zat kimia peradangan dilepaskan ke darah, memengaruhi saraf di bawah kulit. Akibatnya, saraf menjadi sangat sensitif dan memicu rasa gatal yang tak tertahankan. Gatal ini seringkali lebih parah di malam hari dan tidak membaik dengan penggunaan lotion biasa. Contohnya, Bapak Bagus yang berusia 68 tahun mengalami gatal tanpa henti di betisnya selama berbulan-bulan. Awalnya, ia pikir hanya kulit kering, tapi gatalnya tak hilang walau sudah memakai pelembab dan obat gatal. Setelah pemeriksaan darah, dokter menemukan tanda-tanda limfoma. Ini menunjukkan betapa pentingnya untuk tidak mengabaikan gatal yang tidak biasa, terutama jika disertai gejala lain seperti penurunan berat badan atau berkeringat malam. Limfoma pada lansia memang bisa sulit dikenali karena gejala awalnya samar. Oleh karena itu, segera periksakan diri jika gatal di kaki bawah menetap lebih dari 2 minggu tanpa sebab jelas. Selain limfoma, gatal di kaki juga bisa menjadi tanda gangguan sirkulasi darah yang kadang terjadi pada lansia. Namun jika gatal tak disertai dengan perubahan warna kulit atau pembengkakan, kanker harus dipertimbangkan. Gatal yang berasal dari kanker ini biasanya tidak hilang meski sudah diobati dengan obat gatal biasa. Sistem kekebalan yang terganggu juga membuat gatal lebih intens. Oleh karena itu, penting untuk membedakan gatal biasa dengan gatal yang berpotensi kanker. Cara mudah membedakannya adalah dengan memperhatikan durasi gatal dan keberadaan gejala lain seperti benjolan atau pembengkakan kelenjar getah bening. Jangan tunda memeriksakan diri jika ragu, karena deteksi dini membuat perbedaan besar. Pengobatan limfoma pada usia lanjut memang menantang, tapi hasilnya lebih baik jika dimulai saat kanker masih dini. Gatal bisa menjadi alarm tubuh untuk mengingatkan kita agar tidak menunda perawatan. Jadi, selalu dengarkan tubuh Anda dan jangan remehkan rasa gatal yang tidak biasa. Tanda kedua, gatal di punggung atas antara tulang belikat. Selanjutnya adalah gatal yang muncul di area punggung atas, tepat di antara tulang belikat. Ini area yang sering terabaikan karena sulit dijangkau dan diperiksa sendiri. Banyak lansia menganggap gatal di sini hanya akibat udara dingin atau kurang mandi. Namun bagi sebagian orang, gatal di punggung atas adalah tanda awal kanker pankreas. Kanker pankreas dikenal sebagai penyakit yang sulit dideteksi dini dan sering terdiagnosis saat sudah lanjut. Tapi gatal di punggung atas bisa muncul jauh sebelum tanda lain, seperti nyeri atau penurunan berat badan. Ini terjadi karena tumor pankreas dapat menyumbat saluran empedu, menyebabkan zat empedu menumpuk dalam darah. Penumpukan ini mengiritasi saraf di punggung atas, memicu gatal yang tidak biasa. Gatal ini sering terasa seperti terbakar atau menusuk dan menetap dalam waktu lama. Bapak Joko, usia 72 tahun, merasakan gatal di punggung atas selama beberapa bulan tanpa ada ruam atau tanda lain. Awalnya, ia mengira hanya kelelahan biasa. Namun setelah cek ke dokter, ditemukan adanya tumor pankreas. Kasus ini mengingatkan kita bahwa gatal bisa jadi tanda awal kanker yang tersembunyi. Selain gatal, Anda juga harus waspada jika mengalami perubahan warna urin menjadi gelap atau kulit kuning. Segera konsultasikan ke dokter jika gatal di punggung atas tidak hilang dan disertai gejala lain tersebut. Pemeriksaan darah dan imaging seperti CT scan bisa membantu mendiagnosis kondisi ini lebih cepat. Banyak lansia yang mengabaikan gejala ini karena takut melakukan pemeriksaan lanjutan. Namun ingat, pengobatan kanker pankreas akan lebih efektif bila ditemukan sejak awal. Tidak ada salahnya melakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisi tubuh. Kanker pankreas memang agresif, tetapi deteksi dini bisa memperpanjang usia dan kualitas hidup. Rasa gatal sebagai tanda awal adalah kesempatan bagi kita untuk segera bertindak.
Jika Anda atau orang di sekitar mengalami gatal di punggung atas tanpa sebab jelas, segera cari bantuan medis. Jangan ragu bercerita tentang keluhan ini kepada dokter. Dokter akan membantu mencari tahu penyebab gatal tersebut dengan metode pemeriksaan yang sesuai. Ingat, lebih baik waspada daripada menyesal kemudian. Menjaga kesehatan di usia lanjut adalah kunci agar bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia. Tanda ketiga, gatal di kulit kepala tanpa ketombe atau kemerahan. Gatal di kulit kepala adalah masalah yang umum dan sering dianggap remeh. Namun, jika gatal muncul tanpa ketombe, tanpa kulit kering, dan tidak membaik meskipun sudah menggunakan shampoo anti ketombe, ini patut diwaspadai. Pada lansia, gatal kulit kepala tanpa sebab yang jelas bisa menjadi tanda leukemia. Leukemia adalah kanker darah yang menyerang sumsum tulang dan mengganggu produksi sel darah putih. Sel darah putih abnormal ini memicu peradangan saraf yang menyebabkan rasa gatal. Gatal pada kulit kepala yang terkait leukemia terasa seperti ada sesuatu yang merayap atau terbakar. Tidak jarang gatal berpindah-pindah dan sulit diatasi dengan perawatan biasa. Contoh nyata adalah Pak Sulaiman, 75 tahun, yang mengalami gatal kulit kepala selama berbulan-bulan. Awalnya dianggap alergi, tapi setelah pemeriksaan darah ditemukan sel darah putih yang sangat tinggi dan tidak normal. Diagnosis leukemia pun ditegakkan. Ini adalah contoh bagaimana gatal kecil bisa menjadi sinyal penting tubuh. Kanker kulit kepala juga bisa menjadi penyebab gatal, terutama jika ada perubahan warna kulit atau benjolan kecil. Karena area kulit kepala sulit diperiksa sendiri, mintalah bantuan keluarga atau tukang cukur untuk mengamati area ini. Jangan menunda pemeriksaan jika gatal terus-menerus tidak membaik. Pemeriksaan rutin ke dokter kulit bisa membantu mendeteksi masalah lebih awal. Leukemia pada lansia memang membutuhkan penanganan khusus. Pengobatan yang tepat dan cepat dapat memperpanjang usia dan mengurangi gejala. Selain gatal, gejala leukemia juga meliputi kelelahan, demam, dan mudah memar. Namun pada awalnya, gatal bisa menjadi satu-satunya tanda yang terlihat. Oleh sebab itu, jangan abaikan keluhan gatal kulit kepala yang tidak biasa. Perhatikan juga tanda-tanda lain yang menyertai dan segera lakukan pemeriksaan medis. Kesadaran diri akan tanda-tanda kanker sangat penting, apalagi di usia lanjut. Dengan deteksi dini, kita bisa lebih siap menghadapi tantangan kesehatan. Keluarga juga berperan penting dalam membantu mengenali gejala ini. Jadi, jangan segan untuk bertanya dan berkonsultasi jika ada tanda mencurigakan. Tanda keempat, gatal di dada atau sekitar payudara. Selanjutnya, gatal di area dada atau sekitar payudara harus mendapat perhatian khusus. Bagi wanita, area payudara adalah bagian tubuh yang rentan terhadap kanker. Kanker payudara inflamasi adalah jenis kanker yang agresif dan sering tidak menunjukkan benjolan di awal. Gejala awalnya sering berupa gatal dan iritasi pada kulit payudara. Kulit bisa berubah warna menjadi kemerahan, terasa hangat dan mengeras. Kadang gatal dan perubahan kulit ini diabaikan sebagai alergi atau iritasi biasa. Tapi jika gatal tidak membaik selama beberapa minggu, itu tanda peringatan. Kisah Bu Sari, 70 tahun, menunjukkan betapa pentingnya waspada. Ia merasakan gatal terus-menerus di payudara kiri, tapi menunda pemeriksaan. Ketika akhirnya memeriksakan diri, kanker sudah menyebar. Ini mengingatkan kita agar segera bertindak saat ada keluhan gatal yang menetap. Pada pria pun, gatal di sekitar payudara harus diwaspadai karena meskipun jarang, kanker payudara juga bisa terjadi pada pria. Gatal ini juga bisa disebabkan oleh pembengkakan kelenjar getah bening di ketiak yang sering berhubungan dengan kanker limfoma. Jika Anda merasakan rasa berat atau benjolan di ketiak bersamaan dengan gatal di dada, segera konsultasikan ke dokter. Pemeriksaan fisik dan imaging seperti mamografi sangat dianjurkan untuk menilai kondisi ini lebih lanjut. Jangan menunggu gatal hilang dengan sendirinya. Perubahan warna, tekstur kulit, dan rasa gatal yang menetap adalah alarm bagi tubuh. Pada lansia, deteksi dini sangat krusial karena kondisi tubuh yang menurun membuat pengobatan lebih sulit. Gatal sebagai tanda kanker payudara adalah sinyal tubuh yang tidak boleh diabaikan. Lakukan pemeriksaan rutin payudara sendiri dan jangan ragu ke dokter jika ada perubahan. Kanker payudara masih bisa diatasi dengan pengobatan yang tepat jika terdeteksi sejak awal. Edukasi tentang tanda-tanda kanker payudara harus terus disebarkan, terutama bagi lansia. Keluarga juga harus peduli dan mendukung proses pemeriksaan ini. Ingat, mendeteksi kanker lebih awal akan meningkatkan kualitas hidup dan peluang kesembuhan. Jangan biarkan gatal menjadi tanda yang terlambat Anda tanggapi. Tanda 5. Gatal di area genital dan sekitar anus terakhir. Gatal di area genital dan sekitar anus adalah tanda yang sering diabaikan karena sifatnya yang sensitif.
Padahal, gatal yang menetap di area ini bisa menjadi gejala awal kanker vulva, anus, atau penis. Banyak lansia yang menganggapnya hanya iritasi, gesekan, atau infeksi ringan. Namun, jika gatal berlanjut dan tidak membaik meskipun sudah diobati, waspadalah. Contoh nyata adalah Pak Herman, 76 tahun, yang merasa gatal di sekitar anus selama berbulan-bulan. Awalnya ia pikir itu hanya wasir, namun setelah pemeriksaan ditemukan tumor kecil. Kanker anus memang jarang, tapi berbahaya jika terlambat terdeteksi. Pada wanita, kanker vulva sering muncul setelah menopause dan gatal adalah gejala pertama. Kulit di sekitar vulva bisa menjadi kasar, berubah warna, dan sangat gatal. Banyak yang mengira ini efek hormon, tapi jangan abaikan jika gatal terus-menerus. Pemeriksaan oleh dokter kulit atau spesialis kandungan sangat penting jika Anda mengalami gatal di area genital. Kanker di area ini bisa disembuhkan jika ditemukan sejak awal. Jangan malu atau takut untuk berkonsultasi. Pemeriksaan sederhana dapat menyelamatkan nyawa Anda. Jagalah kebersihan area genital dengan benar dan hindari pemakaian produk yang dapat menyebabkan iritasi. Jika gatal disertai perubahan warna kulit, pembengkakan, atau luka yang tidak sembuh, segera periksakan ke dokter. Keluarga dan pasangan juga perlu mendukung untuk menjaga kesehatan area ini. Ingat, mendeteksi kanker genital dan anus lebih awal meningkatkan kemungkinan kesembuhan. Gatal bukan hanya masalah kecil, tapi bisa jadi alarm tubuh yang sangat penting. Jangan abaikan tanda ini demi kesehatan dan kenyamanan hidup Anda. Cara membedakan gatal biasa dan gatal karena kanker. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana cara membedakan gatal biasa dengan gatal karena kanker? Pertama, perhatikan durasi gatal. Jika gatal berlangsung lebih dari 2 minggu tanpa hilang, ini tanda peringatan. Kedua, lihat apakah gatal disertai perubahan pada kulit seperti kemerahan, benjolan, atau luka yang tidak sembuh. Ketiga, gatal yang tidak membaik dengan pengobatan standar seperti lotion atau obat gatal harus diwaspadai. Keempat, jika gatal disertai gejala lain seperti penurunan berat badan, demam, atau kelelahan, segera periksakan diri. Kelima, jika ada pembengkakan kelenjar getah bening di leher, ketiak, atau selangkangan bersamaan dengan gatal, ini juga perlu diperiksa. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, karena hanya dokter yang bisa memastikan penyebab gatal dengan pemeriksaan fisik dan tes laboratorium. Deteksi dini adalah kunci keberhasilan pengobatan kanker. Ingatlah bahwa gatal yang tampak sepele bisa menjadi tanda awal kondisi serius. Oleh karena itu, jangan menunda untuk melakukan pemeriksaan medis. Pemeriksaan dan diagnosa medis. Saat Anda datang ke dokter dengan keluhan gatal, biasanya dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan awal. Pemeriksaan fisik untuk melihat kondisi kulit dan tanda-tanda lain. Tes darah lengkap untuk mengecek sel darah, kadar zat kimia, dan tanda infeksi. Jika diperlukan, dokter akan melakukan biopsi, yaitu mengambil sampel jaringan kulit untuk dianalisa. Pemeriksaan imaging seperti ultrasound, CT scan, atau MRI juga bisa direkomendasikan jika dicurigai adanya tumor di dalam tubuh. Penting untuk mengikuti semua pemeriksaan agar diagnosis tepat. Diagnosis yang cepat dan tepat akan menentukan langkah pengobatan terbaik. Jangan lupa membawa catatan gejala dan durasi gatal saat konsultasi. Ini akan sangat membantu dokter dalam menilai kondisi Anda. Keluarga juga bisa ikut membantu dengan memberikan informasi tambahan kepada dokter. Pengobatan dan penanganan. Setelah diagnosis kanker ditegakkan, dokter akan merencanakan pengobatan sesuai kondisi dan usia pasien. Pengobatan kanker pada lansia harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Metode pengobatan bisa berupa operasi, kemoterapi, radioterapi, atau terapi target. Selain itu, pengobatan untuk mengatasi gatal juga diberikan untuk meningkatkan kenyamanan pasien. Obat antihistamin, krim khusus, dan terapi suportif lainnya sering digunakan. Perawatan paliatif juga penting untuk menjaga kualitas hidup pasien. Dukungan keluarga sangat dibutuhkan selama proses pengobatan. Lansia perlu diperhatikan pola makannya, istirahat cukup, dan dukungan psikologis. Jangan lupa, pengobatan kanker bukan hanya dari dokter, tapi juga dari pola hidup sehat yang dijaga pasien. Ini semua membantu mempercepat pemulihan dan mengurangi efek samping pengobatan, pencegahan, dan gaya hidup sehat. Mencegah tentu lebih baik daripada mengobati, terutama untuk lansia. Pola hidup sehat adalah kunci utama pencegahan kanker. Konsumsi makanan bergizi tinggi antioksidan seperti buah-buahan dan sayuran. Hindari rokok dan alkohol karena keduanya merupakan faktor risiko kanker. Rajin berolahraga ringan sesuai kemampuan tubuh untuk menjaga sirkulasi darah dan sistem imun.
Jaga berat badan ideal, karena obesitas meningkatkan risiko beberapa jenis kanker. Lakukan pemeriksaan kesehatan rutin, minimal setahun sekali. Jangan abaikan keluhan sekecil apapun, terutama rasa gatal yang menetap. Jaga kebersihan tubuh, terutama area-area yang rentan iritasi seperti kulit kepala, kaki, dan genital. Tidur cukup dan kelola stres juga sangat penting dalam menjaga kesehatan. Peran keluarga dan komunitas sangat penting untuk mendukung lansia menjalani pola hidup sehat. Temani lansia saat pemeriksaan kesehatan agar mereka merasa lebih tenang dan diperhatikan. Berikan edukasi sederhana tentang tanda-tanda kanker dan pentingnya deteksi dini. Ingatkan lansia untuk tidak malu atau takut memeriksakan diri jika merasa ada keluhan. Sediakan makanan sehat dan suasana yang nyaman agar lansia merasa didukung. Jangan lupa untuk selalu memeriksa kondisi kulit lansia secara rutin, terutama bagian yang sulit dijangkau. Ini membantu mendeteksi tanda-tanda awal penyakit seperti kanker. Ingatkan pentingnya vaksinasi seperti vaksin HPV bagi wanita yang lebih muda untuk mencegah kanker serviks dan vaksin flu bagi lansia. Semua ini adalah langkah kecil tapi berdampak besar untuk kesehatan jangka panjang. Dengan dukungan dan perhatian yang tepat, lansia bisa hidup lebih sehat dan bahagia. Jadi, gatal di 5 lokasi yang kita bahas tadi bisa menjadi tanda awal kanker. Jangan abaikan gatal yang tidak biasa, terutama jika menetap dan tidak membaik. Deteksi dini kanker sangat penting agar pengobatan bisa dilakukan lebih awal. Ingat, hidup sehat dan pemeriksaan rutin adalah kunci utama menjaga kesehatan di usia lanjut. Jangan takut dan jangan malu untuk memeriksakan diri ke dokter. Keluarga adalah penopang utama, jadi ajak mereka untuk selalu peduli dan waspada. Dengan kesadaran dan tindakan tepat, kita bisa mencegah kanker berkembang dan memperpanjang kualitas hidup. Semoga informasi ini membantu Anda dan orang tercinta untuk lebih waspada dan menjaga kesehatan. Jangan lupa bagikan video ini agar semakin banyak lansia yang mendapat manfaatnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kesehatan berikutnya. Saya paham membahas kanker bisa membuat takut dan cemas. Tapi ingat, ketakutan tanpa pengetahuan hanya membuat kita berhenti bergerak. Dengan pengetahuan yang benar, kita bisa mengambil langkah pencegahan dan pengobatan. Kanker bukanlah hukuman mati, apalagi jika ditemukan sejak dini. Mari kita berjuang bersama untuk hidup sehat dan bahagia di usia lanjut. Jadikan tubuh Anda prioritas utama dengan rutin mengecek dan merawat diri. Selalu dengarkan apa yang tubuh Anda katakan, termasuk rasa gatal yang mungkin dianggap sepele. Kita semua berhak menikmati hari tua dengan penuh kesehatan dan senyuman. Saya berharap informasi ini menjadi penyemangat bagi Anda untuk lebih peduli pada kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat dan semangat.